dan pasukannya yang menggerebek suatu tempat. Dikatakan tempat itu adalah markas dari pemberontak. Setelah menyusuri tempat itu, ia melihat beberapa pasukannya mati secara mengenaskan. Ternyata itu adalah ulah dari samurai. Lalu Saito menuju lebih dalam lagi ke tempat itu. Di sana ia bertemu dengan Shishio Makoto, yang mana rumor mengatakan bahwa ia adalah pembunuh sadis dan berdarah dingin. Secara tak terduganya, Shishio malah mengajak Saito bergabung dengan kelompoknya, mengingat Saito dulu di pihak Shogun. Namun Saito menolaknya dengan tegas. Alasannya ia tidak memihak siapapun, melainkan ia hanya ingin menegakkan keadilan. Di sini Shishio mengungkapkan tujuannya, yang mana ia ingin menggulingkan era baru dan mengembalikan kejayaan era lama, yang mana yang kuat akan menang dan yang lemah akan mati. Kemudian Shishio menyuruh pasukannya untuk menyerang Saito, sementara dirinya pergi dari tempat tersebut. Adegan beralih ke dojo Kamiya Kashinryu. Sekarang dojo itu memiliki murid yang banyak, mulai dari anak kecil sampai dewasa. Nah, ketua instruktur di sana adalah Kaoru. Namun ternyata para murid di sana hanya ingin diajari oleh sang legenda, yaitu Kenshin Himura. Namun Himura menolaknya, dengan alasan gaya berpedangnya saat ini tidak layak untuk digunakan. Melainkan saat ini yang perlu diperhatikan yaitu gaya berpedang dari Kaoru yang memiliki jiwa seni. Di sela-sela kesibukan tersebut, Megumi mendapati kabar kalau Kenshin diminta polisi untuk menemui menteri yang bernama Okubo. Mengetahui hal tersebut, Kenshin dan Sagara pun pergi ke sana. Sesaat di sana, ternyata Kenshin mengenalinya. Lalu Okubo menjelaskan tujuannya, yang mana Shishio sedang merencanakan sesuatu di kota Kyoto. Di sana terungkap siapa Shishio sebenarnya, di mana dulunya Shishio sama seperti Batosai yang mengabdi kepada Jepang. Namun Shishio memiliki kepribadian yang sangat kejam. Kekejamannya itu terbukti saat perang Boshin 10 tahun yang lalu, di mana ia membantai semua yang ada di depannya, entah lawan atau kawan. Di saat perang usai, pemerintahan malah mengkhianati Shishio dengan alasan dirinya bisa membahayakan di suatu saat nanti, apalagi ia telah mengetahui seluk-beluk pemerintahan. Jadi Shishio ditusuk dan dibakar di tempat tersebut. Anehnya Shishio masih hidup meskipun badannya sudah terbakar hangus. Ternyata ia bisa hidup karena salju saat itu turun, dan mulai dari situ ia ingin membalaskan dendamnya kepada pemerintahan. Untuk melakukan hal tersebut, Shishio bergabung dengan kelompok di Kyoto. Oleh karena itu, Okubo meminta Kenshin untuk menghentikannya. Jika tidak, maka era baru akan hancur. Nah, Okubo memberi waktu 1 minggu untuk memutuskan hal tersebut. Kemudian Kenshin menceritakan hal itu kepada semua orang di dojo. Namun Kaoru dan Megumi meminta Kenshin untuk tidak pergi ke Kyoto. Alasannya mereka tidak ingin Kenshin membunuh lagi, lantaran masalah itu dibuat oleh pemerintahan sendiri. Jadi Kenshin tidak ada sangkut paut dari masalah tersebut. Beberapa hari kemudian diperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana Okubo telah terbunuh. Ternyata yang membunuh adalah bawahan dari Shishio, yaitu Sojiro Seta. Bahkan ia mengatakan langsung kepada Kenshin bahwa itu adalah ulah dari Shishio. Atas kejadian itu, pengawal dari Okubo meminta lagi kepada Kenshin untuk membantunya. Selain itu, ia juga menunjukkan raut muram dari keluarga polisi yang dibunuh kemarin, dengan alasan bahwa Shishio akan benar-benar menggulingkan pemerintahan. Lalu Saito juga meminta Kenshin untuk pergi ke Kyoto. Jika tidak, maka puluhan orang akan terbunuh. Selanjutnya, kabar kematian Okubo tersebar ke seluruh kota. Kabar itu juga didengar oleh Kaoru. Bersamaan pula, Kenshin memberitahu Kaoru bahwa ia akan membantu pemerintahan untuk menghentikan Shishio. Apalagi ini adalah tanggung jawabnya. Mengetahuinya, Kaoru sangat sedih, lantaran Kenshin akan menjadi pembantai lagi. Akan tetapi Kenshin hanya diam saja. Malahan ia berterima kasih kepada Kaoru atas semuanya, karena berkat dirinya ia bisa menjadi seperti ini. Adegan beralih ke dojo, yang mana Sagara sangat marah karena Kenshin tidak mengajaknya. Di sini pula Megumi menjelaskan bahwa Kenshin tidak mau melibatkan orang di dojo. Kemudian ia merenungi kemarahannya di jalan. Namun secara tak terduga, ada seorang pemuda menanyakan keberadaan dari Batosai. Sepertinya orang ini ingin membunuh Kenshin. Tahu akan hal itu, Sagara tidak memberitahunya. Dengan paksa, pemuda tersebut menghajar Sagara. Sampai pada akhirnya pertarungan tersebut dihentikan oleh Megumi. Berikutnya Sagara bersiap-siap untuk menyusul Kenshin. Alasannya karena ada banyak orang yang akan menjadi lawannya. Sebelum keberangkatannya, Megumi memberikan obat luka kepada Sagara dan yang satunya untuk Kenshin. Akan tetapi Sagara memberikan obat Kenshin pada Kaoru, dengan alasan yang bisa menyembuhkan Kenshin, yaitu Kaoru.
yang berarti Sagara ingin Kaoru pergi ke Kyoto. Di sisi lain, Kenshin beristirahat di tepi laut. Namun secara tiba-tiba ada seorang wanita yang mencuri pedangnya. Namun tak berapa lama kemudian, Kenshin dengan mudah mendapatkan kembali pedangnya. Waktu itu Kenshin menunjukkan pedangnya yang memiliki mata pedang terbalik. Hal itu membuat wanita itu tidak jadi mencurinya. Ternyata alasan mencuri pedang tersebut hanya untuk membayar perjalanan pulang. Bersamaan pula, ada seorang anak yang meminta pertolongan kepada mereka, yang mana kakaknya sedang terluka parah akibat serangan dari kelompok Shishio. Selain itu, desanya juga dihancurkan oleh kelompok tersebut. Keesokan harinya, anak itu membawa Kenshin ke desanya. Di sana mereka dikejutkan dengan adanya penampakan kematian orang tua dari anak kecil itu. Lalu tiba-tiba ada sekelompok orang yang mendekati mereka, di mana mereka akan membunuh semua yang ada di desa. Alasannya karena ada seseorang yang akan membocorkan informasi dari Shishio. Oleh karenanya Shishio memerintahkan untuk membantai desa tersebut. Dengan marahnya, Kenshin dengan cepat mengalahkan mereka semua dengan teknik berpedangnya. Melihat itu, wanita yang bersama Kenshin pun terkejut, karena ia bersama dengan Battosa yang asli. Setelah menghabisi semuanya, Kenshin menurunkan orang tua dari anak kecil tersebut. Bersamaan pula ada seseorang yang mendekati Kenshin. Orang tersebut adalah Sojiro, yang mana ia meminta Kenshin untuk bertemu dengan Shishio. Sesampainya di sana, akhirnya ia bertemu dengan Shishio. Lalu ia pun menanyakan tujuannya. Shishio mengatakan bahwa ia akan membuat Jepang seperti dulu kala dengan hukum, yang kuat akan menjadi pemimpin sementara yang lemah akan mati. Perkataannya tersebut membuat Kenshin marah dan menghunuskan pedangnya. Melihat pedang Kenshin, Shishio sangat kecewa. Untuk itu, ia meminta Sojiro untuk melawan Battosai. Di sini diperlihatkan kekuatan dan kelincahan dari Sojiro, yang mana ia bisa mematahkan pedang Kenshin dalam beberapa serangan. Dengan pedang yang patah, Kenshin pun terdiam. Setelah kejadian itu, ia pun melanjutkan perjalanan ke Kyoto. Di lain tempat diperlihatkan Shishio yang akan memulai rencananya untuk menggulingkan pemerintahan. Untuk mendukung rencananya, ia meminta bantuan kepada kelompok yang disebut sebagai 10 pedang. Di lain sisi, Kaoru merenungi kepergian dari Kenshin. Kemudian ia membulatkan tekad untuk pergi ke Kyoto. Ia pergi ke Kyoto bersama dengan Yahiko. Adegan beralih kembali ke Kenshin. Waktu itu ia telah sampai di Kyoto. Namun secara tak terduganya ia bertemu dengan wanita pencuri kemarin. Wanita itu bernama Misao Makimachi. Dengan senangnya ia membawa Kenshin ke dojo miliknya. Di tempat itu, Kenshin disambut dengan hangat oleh ketua dojo yang bernama Okina. Ternyata Okina adalah seorang ninja pengintai yang dulunya bekerja sama dengan Shogun. Jadi tak lain Misao juga seorang ninja. Selain itu ia mengungkapkan bahwa dojo ini adalah markas rahasia, sekaligus menyuruh Kenshin untuk berhati-hati kepada seseorang yang bernama Aoshi. Dulunya Aoshi adalah ketua dari ninja pengintai. Namun pada masa transisi, Shogun malah membunuh anak buahnya, dengan alasan Shogun telah digulingkan. Dengan kemarahannya itu, ia membalaskan dendamnya kepada Battosai. Mengingat 10 tahun yang lalu, Battosai adalah orang terkuat yang membuat era baru dimulai. Berikutnya Kenshin mengungkapkan tujuannya datang ke Kyoto, yang mana ia ingin menghentikan Shishio yang ingin menggulingkan pemerintahan. Mengetahui hal itu, Okina pun menawari bantuan, karena jaringan informasi dari ninja masih beroperasi sampai saat ini. Dengan senang hati, Kenshin meminta bantuan untuk mencari orang yang bernama Shaku Arai, yang mana Arai adalah orang pembuat pedang terbaik. Dengan cepat Okina mendapatkan informasi itu. Ternyata Arai telah mati beberapa tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, Kenshin pun pergi ke makam Arai. Di tempat lain, tepatnya di markas Shishio, salah satu dari 10 pedang yang bernama Chosawa Gejo mendapatkan informasi bahwa Battosai sedang mencari pedang baru. Adegan beralih lagi ke Kenshin, yang mana ia teringat masa lalu bersama dengan Arai. Terakhir kalinya ia bertemu dengannya saat ia mendapatkan pedang mata terbalik. Di sana Arai berkata apakah bisa seorang Battosai membawa perdamaian dengan menggunakan pedang terbalik. Namun saat itu Kenshin tidak bisa menjawabnya. Berikutnya Kenshin menemui anak dari Shaku Arai yang bernama Seiko Arai. Waktu itu ia meminta membuatkan pedang. Akan tetapi Seiko menolaknya. Dengan alasan di era baru ini ia hanya membuat pisau dan lainnya yang tidak berbahaya. Mengetahui perasaan dari Seiko, Kenshin pun pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya diperlihatkan hal tak terduga, yang mana anak dari Seiko telah dibawa oleh Chosawa Gejo. Seiko dengan paniknya meminta bantuan kepada Kenshin. Akhirnya Kenshin menuju ke tempat dari Cho.
Ternyata tujuan dari Cho adalah mencari pedang terakhir buatan Shaku Arai. Namun waktu itu Seiko tidak memberinya. Singkat cerita, terjadi pertarungan di antara mereka, yang mana Kenshin cukup kewalahan melawannya, karena di sini ia tidak memakai pedang. Sementara itu diperlihatkan kalau Kaoru telah sampai di Kyoto dan melihat pertarungan tersebut. Pertarungan pun sangat sengit walaupun Kenshin hanya memakai sarung pedang. Melihat hal itu, Seiko dengan cepat mengambil pedang dari ayahnya. Di saat yang tepat, Seiko memberikan pedang tersebut kepada Kenshin. Dengan pedang itu, ia mengakhiri Cho dengan satu serangan. Ternyata pedang yang dipakainya adalah pedang mata terbalik. Mengetahui hal itu, ia merasa lega, karena ia tidak membunuh orang lagi. Setelah pertarungan itu berakhir, Seiko meminta Kenshin untuk memakai pedang tersebut, karena menurutnya Kenshin adalah orang yang tepat. Sementara itu Cho dibawa ke kepolisian. Saat diinterogasi, Cho Sawagejo membocorkan informasi dari Shishio, yang mana Shishio akan menghancurkan Kyoto malam ini. Saito yang mengetahui itu langsung memberitahukannya kepada Kenshin. Sepulangnya dari tempat itu, Kenshin meminta para anggota ninja dan Kaoru untuk berhati-hati, karena pertempuran kali ini akan banyak korban yang berjatuhan. Setelahnya para polisi beserta semua ninja yang ada di Kyoto pun bersiap-siap. Sampai akhirnya persiapan pun selesai. Perang itu diawali dari letusan kembang api di awan, yang mana pasukan Shishio membawa obor besar untuk membakar Kyoto. Dan alhasil semuanya pun bertempur. Sementara Saito dan Kenshin juga bergerak memerangi pasukan Shishio. Namun di sini Kenshin masih seperti biasa, yaitu tidak membunuh musuh sekalipun. Sedangkan di sisi lain, Kaoru dan Yahiko berupaya untuk mengagalkan pasukan musuh yang berupaya membakar rumah penduduk. Pertarungan berlangsung cukup lama dan menimbulkan korban yang cukup banyak di antara dua kubu. Di markas ninja, Okina mendapati kehadiran dari orang yang kuat, tak lain adalah Aoshi. Aoshi ke tempat ini karena mendapatkan informasi bahwa Batosai ada di dojo ini. Namun Okina tidak memberitahukan keberadaan dari Batosai. Alhasil terjadilah pertarungan. Di sela pertarungan, Okina mencoba menyadarkan Aoshi. Akan tetapi, Aoshi telah terjerumus ke dalam balas dendam yang sangat dalam. Itu dibuktikan dengan keinginan membunuh yang besar. Sementara itu, Misao yang tahu kehadiran dari Aoshi pun menuju ke dojo, mengingat Aoshi adalah gurunya. Namun saat di sana, ia dikejutkan dengan Aoshi yang membunuh Okina. Jadi di sini kepribadiannya pun semakin kejam. Itu dibuktikan ketika ia tidak peduli lagi dengan semuanya kecuali untuk membunuh Batosai. Di lain sisi, Kenshin bertarung dengan beberapa Shishio palsu. Selain itu, ia juga dibantu oleh Sagara, yang sebelumnya Sagara juga datang pada malam itu. Tak lama kemudian terdengar suara kemenangan dari pihak kepolisian, yang mana itu menandakan pertarungan berakhir. Akan tetapi Kenshin kebingungan karena pertarungan berakhir dengan mudah. Apalagi kelompok 10 pedang dan Shishio tidak bertarung di sana. Kemudian ia menyadari sesuatu, bahwa Shishio mempunyai dua tujuan, yaitu membakar Kyoto dan menggulingkan pemerintahan di ibu kota Tokyo. Mengetahui hal itu, ia dengan cepat pergi ke sana. Bersamaan itu pula diperlihatkan Sojiro yang menculik Kaoru. Secara tak sengaja, ia melihat Kaoru yang dibawa oleh seseorang. Melihat hal itu, ia dengan cepat mengejarnya. Hingga pada akhirnya Kenshin tiba di suatu tempat, yang mana ia di pelabuhan. Dengan sigapnya, ia masuk ke dalam kapal itu sendirian. Dan ternyata kapal itu ada 10 pedang dan Shishio sendiri. Waktu itu Shishio menyandera Kaoru dengan tujuan untuk membangkitkan amarah dari Batosai. Atas kejadian itu Kenshin sangat marah. Secara tak terduganya, bawahan dari Shishio menjatuhkan Kaoru ke laut. Dengan sigapnya Kenshin mencoba untuk menolongnya. Namun naasnya ia malah tergulung ombak. Di sisi Shishio ia terheran-heran karena Batosai rela mengorbankan dirinya demi seorang wanita. Film ini diakhiri dari Kenshin yang terdampar di suatu tempat dan kemudian dibawa oleh seseorang yang tak asing, yaitu gurunya sendiri. Untuk film ini hanya sampai di sini, karena berikutnya akan dilanjutkan di sequel ketiga yang berjudul Rurouni Kenshin The Legend Ends.